Kerajaan Larantuka merupakan salah satu kerajaan bersejarah di Indonesia yang memiliki akar dalam jangkauan abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini memiliki dominasi atas wilayah Nusa Nipa atau Kepulauan Nusa Tenggara. Keterlibatan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi juga mengubah sejarah Larantuka, dengan wilayah ini direbut oleh Majapahit dan disebut sebagai Galiau dalam Nagara Kartagama. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Dalam lembaran waktu yang menghampar, Kerajaan Larantuka muncul sebagai sosok yang memikat dalam sejarah Flores Timur. Tapi siapa sangka, di balik kemegahan itu tersembunyi alur cerita yang begitu berwarna, dukungan tak terduga dari bangsa Portugis, interaksi dengan kerajaan-kerajaan lain, dan perjalanan menuju agama baru telah membentuk jejak yang terlupakan. Larantuka, wilayah yang dulunya dikenal sebagai Nusa Dipa, memiliki kisah unik yang menarik untuk diungkap. Pulau-pulau yang membentuknya seperti ular melingkar, dari Manggarai hingga Larantuka yang menjadi kepala, menggambarkan simbolisme yang mendalam. Namun, panggung sejarah ini sebenarnya telah terbentuk sejak abad ke-13, ketika pasangan suami istri, Pati Golo Arakian dan Wato Wele, memulai langkah pertama menuju kerajaan Larantuka. Dua individu dari latar belakang yang berbeda ini membawa lapisan kisah yang beraneka ragam. Wato Wele, dari suku Ile jadi yang dikeramatkan, dan Pati Golo Arakian, peranakan Jawa Timur, membentuk kerajaan ini dengan sentuhan kekayaan budaya yang unik. Ketika Majapahit mengintensifkan dominasinya di wilayah timur Nusantara, Larantuka menjadi salah satu yang takluk di bawah kekuasaannya. Pada abad ke-14, Kitab Negara Kertagama mencatat perjalanan penaklukan ini dan mengukir nama Galiau di hati sejarah Larantuka. Namun, pilihan jalur yang berbeda, antara Larantuka yang bersekutu dengan Portugis dan Wehali yang memeluk Islam, mengubah arah cerita sejarah. Puncaknya, Portugis datang dan memberikan sentuhan baru pada Larantuka. Agama Katolik menjadi ciri khas, dan kerajaan ini menjadi sekutu setia. Namun, perjuangan melawan Belanda tak terelakkan, dan era Larantuka sebagai kerajaan pun berakhir. Ketika Belanda mengambil alih kendali, cerita Larantuka sebagai kerajaan berakhir, mengubahnya menjadi wilayah koloni. Sayangnya, di antara loncatan sejarah dan pergantian kekuasaan, cerita kerajaan Larantuka mulai meredup. Jejak-jejak nama Jawa dan Sanskerta dalam wilayah ini tetap ada, mengingatkan kita pada zaman ketika hubungan antara Timor dan Jawa terjalin erat. Mungkin saja, di dalam nama-nama desa seperti Amagarapati dan Lamawalang, tersembunyi potongan cerita yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Namun, apa yang membuat Larantuka begitu istimewa? Perbedaan mendasar antara Larantuka dan kerajaan-kerajaan sekitarnya menjadi ciri khasnya yang tak terlupakan. Di saat kerajaan lain merayakan perubahan agama dari Islam hingga Hindu, Larantuka berjalan di jalur yang berbeda. Seiring pengaruh Majapahit yang membawa ajaran Hindu, justru kerajaan Larantuka memilih untuk menjadi rumah bagi agama Kristen Katolik pertama di Nusantara. Ironisnya, seolah-olah Larantuka memilih jalan yang jarang diambil oleh yang lain. Semua ini dimulai dari peran Portugis pada abad ke-16. Mereka yang awalnya singgah sebagai pengantar dalam perjalanan menuju Maluku, menemukan harta yang tak ternilai di Larantuka, cendana, rempah eksotis, dan kekayaan alam lainnya membuat Portugis tertarik. Tidak hanya berdagang, mereka juga menyebarkan agama Katolik di sana. Agama Katolik sudah memiliki akar yang dalam di wilayah Timor. Meskipun belum sebanyak sekarang, jumlah umat Katolik sudah mencapai 50.000 pada tahun 1606. Ketika Portugis memasuki Larantuka, tidak ada kesulitan untuk membangun hubungan dengan penduduk setempat. Orang-orang Larantuka dengan hati terbuka menerima agama dan pengaruh Portugis. Para raja di Larantuka tidak hanya memimpin sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pemimpin agama. Mereka memeluk gelar-gelar Portugis, dibaptis dengan nama Katolik dan menggunakan marga Dias Vieira de Godinho, DVG. Gelar-gelar ini tidak hanya memberi sentuhan berbeda, tetapi juga menguatkan peran agama dalam kepemimpinan. Hingga hari ini, jejak ritual-ritual ala Vatikan masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Larantuka. Namun,
Seperti setiap kisah epik, kerajaan Larantuka akhirnya sampai pada babak akhir. Di dekade ketiga abad ke-20, gelar Portugis masih menghiasi identitas para raja, meskipun kerajaannya sudah dihapuskan oleh Belanda. Dalam kilasan sejarah ini, Larantuka hadir sebagai cerita luar biasa yang mengajarkan kita tentang keberanian melangkah keluar dari aliran umum dan menjadikan perbedaan sebagai keunikan yang memikat. Pada abad ke-15 adalah awal dari babak panjang interaksi antara imperialis Belanda atau yang lebih dikenal dengan VOC dengan Portugis. Larantuka, yang kala itu sudah menancapkan kekayaan dan budayanya, tidak luput dari gempuran politik tersebut. Pada tahun 1613, terjadi peristiwa bersejarah ketika Belanda merebut benteng Portugis di Pulau Solor, yang menjadi langkah pertama dalam menegaskan pengaruh mereka di Timor. Meskipun tertekan, Portugis tidak menyerah begitu saja. Kekalahan di Solor mendorong mereka berkumpul di Larantuka, mengangkat bendera perlawanan terakhir. Larantuka menjadi medan persaingan antara dua kekuatan besar. Di satu sisi, Portugis mendapat dukungan dari kerajaannya dalam melindungi perdagangan cendana yang menjadi rebutan. Di sisi lain, Belanda membentuk aliansi dengan kerajaan-kerajaan Islam yang tergabung dalam persekutuan Watan Lema, menempatkan Larantuka dalam pusaran konflik yang membara. Pertempuran bergulir, hingga terjadi pertempuran sengit pada 1749, yang dikenal sebagai Perang Penfui. Portugis Larantuka yang awalnya menang, justru terpecah akibat perselisihan internal. Kelompok Portugis Hitam, yang terdiri dari keturunan Portugis dan Melayu, mengambil peran penting dalam dinamika ini. Perseteruan di antara mereka memungkinkan Belanda memperoleh keuntungan. Akhirnya, setelah berbagai perundingan dan tawar-menawar, Portugis menyerahkan wilayah Flores, termasuk Larantuka, kepada Belanda pada tahun 1859. Kerajaan yang pernah menghiasi peta politik Nusantara dengan keunikannya sebagai kerajaan Katolik pertama tergusur oleh waktu dan peristiwa. Namun, cerita Larantuka tak berhenti di situ. Belanda yang kemudian menyerah kepada Jepang pada 1942 membuka jalan bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Larantuka, sebagai bagian dari Nusantara, turut berkontribusi dalam perjuangan tersebut. Bergabung dengan NKRI, Larantuka bertransformasi menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Flores Timur, mencatat sejarah baru dalam lembaran Indonesia yang merdeka. Dalam liku-liku politik dan pergolakan zaman, Larantuka tetap bertahan sebagai bukti betapa berharga perjuangan sebuah tanah dan budaya. Secara keseluruhan, Kerajaan Larantuka merupakan salah satu kerajaan bersejarah di Indonesia yang memiliki akar dalam jangkauan abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini memiliki dominasi atas wilayah Nusa Nipa atau Kepulauan Nusa Tenggara, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahannya terletak di Pulau Flores bagian timur dan mengendalikan beberapa pulau strategis seperti Solor, Lembata, dan Adonara. Tentu saja, salah satu puncak kejayaan kerajaan ini adalah penghasilan kayu cendana yang menjadi buruan orang-orang Eropa pada masa itu. Keterlibatan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi juga mengubah sejarah Larantuka, dengan wilayah ini direbut oleh Majapahit dan disebut sebagai Galiau dalam Nagara Kartagama. Kisah berdirinya kerajaan Larantuka melibatkan Pati Golo Arakian dan Watowele, pasangan suami istri yang berasal dari beragam latar belakang suku. Namun, dengan berjalannya waktu, sistem pemerintahan yang lebih teratur mulai terbentuk di bawah pemerintahan Sira Dimen Pagu Molang. Perubahan nama kerajaan menjadi Larantuka adalah tonggak penting dalam evolusi kerajaan ini. Kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16 Masehi mengawali periode yang mengubah wajah kerajaan Larantuka. Awalnya menjadi tempat singgah, bangsa Portugis kemudian membangun koloninya di Nusa Tenggara, dan Larantuka menjadi pusat perhatian mereka. Pengaruh budaya Portugis membentuk kerajaan ini menjadi kental bercorak Katolik, dan para raja Larantuka mendapat gelar dengan nama Portugis yang mencerminkan pengaruh ini. Transformasi ini juga mengubah peran raja, yang tidak hanya sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin agama Katolik. Mereka memiliki kewenangan dalam urusan keagamaan yang bersifat sakral. Namun, dominasi bangsa Portugis digantikan oleh Belanda pada abad ke-20, mengakhiri masa kejayaan kerajaan Larantuka. Pada akhirnya, kerajaan Larantuka menghadapi perubahan yang tak terhindarkan, dari kejayaan, perebutan kekuasaan, hingga pengaruh budaya asing. Namun, jejak sejarahnya tetap hidup dalam memori kolektif dan memberikan pemahaman tentang kompleksitas sejarah dan perubahan yang telah dialami oleh daerah tersebut hingga saat ini.
Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.